hormati dan dipersilahkan untuk menyampaikan tanya jawabnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menuju keluarga sakinah itu memang membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak gampang. Banyak di antara keluarga kita tidak seperti yang kita harapkan. Kadang anak kita punya anak 2 atau 3, ada anak kita yang manut, yang 2 tidak manut. Ada yang sesuai dengan keinginan orang tuanya, tapi ono sing bandele luar biasa, angele pol. Sehingga di antara orang tua kadang saling menyalahkan. Gue bu, nuruni kang sampean gue sifatnya. Ibune ora kalah. Pak, sampean banget gue akhlake. Temurun, mien basanono, ngidam apa ya kan ya. Mien bokeng ngidam apa sehingga persis kayak jenengan. Jadi saling menuduh, saling mencari kelemahan. Maka jane siapa sing salah? Padahal kita dalam bab yang lalu kita tidak boleh untuk saling mengorek kesalahan kita masing-masing. Ora uli nyalahna ibune ibu, aku kan sing kasab, jenengan sing nang omah. Gue golek didik. Sing kae sing barep dadi kaya-kaya gara-gara sampean. Boten angsal, tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya ada tadi hak dan kewajiban orang tua dan anak, maka yang pertama adalah kewajiban bersama orang tua terhadap anak. Kewajiban seorang ibu dan bapak. Kalau dalam sebuah hadis di sana dikatakan ada min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya ayuhassina asmahu idza walada wa yu'allimahul kitab idza aqala wa yuzawwijahu idza adraka. 3 hal kewajiban orang tua kepada anaknya. Tetapi dalam tarjih di sini ada beberapa hal kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tercantum di dalam buku ini yang diriwayatkan oleh Hakim. Di sana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, haqqul waladi ala walidi ayyuhassin asmahu wa adabahu wa 'allamahul kitabah was-sibaha wa rimaya wa la yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka. Hak anak yang didapat dari orang tua adalah pertama, ayyuhassinasmahu, hendaknya orang tua memberikan nama terbaik kepada anaknya. Itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Ketika orang tua punya anak, maka yang harus dipikirkan pertama kali, Bu, kira-kira dijenengi siapa ya? Bapaknya, ibunya juga sama kepada bapaknya rembukan. Ya wis Pak, ayo separo-paro edang. Wong ge kan anu bareng-bareng ya. Jadi jenengan separo, aku separo. Rembukan. Bagaimana memberikan nama itu ayyuhassinasmahu, berikan nama yang terbaik. Bapaknya pinter bahasa Arab, tahu bahasa Arab, maka jelas berikan nama yang terbaik. Tidak harus dari Al-Quran. Tapi pertama, bahwa nama itu mengandung doa. Sehingga doa yang diwujudkan orang tua kepada anaknya diberikan nama Hasan umpamanya. Harapannya menjadi orang yang baik. Diberikan nama Muhammad Dolimin
Ketone teh ya apik, kelihatannya bagus, tapi dolimine itu sing marakna dolim gitu kan, yang tidak baik. Sekalipun mungkin urunan antara ibu, antara suami dengan istri. Tapi ya memang harus direvisi. Ketika kita punya anak, punya saudara, punya cucu barangkali, karena namanya kurang baik artinya ya sebelum keluar ijazah direvisi terlebih dahulu. Ayuhassinasmahu, berilah nama yang terbaik. Jadi jangan asal memberi nama, walaupun kadang-kadang kan ada namanya Kliwon, Playboy, atau mungkin apalah namanya, bukan apa arti sebuah nama, bukan. Tapi dalam Islam itu memang dituntun agar memberikan nama yang baik. Saya punya teman satu angkatan pada waktu di wisuda, orang itu terbelalak semuanya. Seorang cewek cantik tapi jenenge Tulkiem. Nah, gitu kan jadi ngurangi pasaran gitu kan ya. Sing mau arep naksir dadi ora sija. Jadi kudune naksir saja karena memang cantik. Pur jenenge namanya itu yang tidak menarik. Nanti mbok dipanggil Iem. Iem pembantu cantik gitu kan ya. Maka anak itu juga jadi tidak pede karena nama itu. Kemudian nama itu juga mempunyai pengertian sebagai pengingat. Ya. Diingatkan Desi Ratnasari. Oh berarti kayak lahirnya bulan Desember. Orang mungkin Desi lahirnya bulan apa Agustus gitu ya. Nah, itu untuk mengingatkan Safitri atau Aidul Fitri. Nah, itu berarti dulu itu pada waktu bulan Ramadan ataupun Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah wa adabahu. Artinya orang tua itu supaya mendidiknya, berikan dia pendidikan akhlak sopan santun. Kalau dalam hadis lain itu kan hanya yang kedua wa yu'allimahul kitab. Tetapi dalam hadis ini dikatakan wa adabahu. Didiklah anakmu tentang sopan santun, tentang adab, tentang akhlak. Ini yang biasanya dari Presiden Indonesia itu pendidikan karakter. Ya, apa jenenge? Jadi pendidikan karakter Islam, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, wajibahu, kewajiban orang tua itu mendidik karakter kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Sampai dengan saat ini, generasi muda itu memang kita rasakan betul banyak yang tidak punya adab. Kados niku mboten, Bu? Tidak bisa sopan santun kepada gurunya, kepada orang tuanya, sama. Pak wis mangan apa urung? Nah, bapaknya ngene mangan apa urung? Jadi bagi orang-orang generasi tua itu dianggap wah kebangetan banget. Bisa-bisa ditakoni, "Wah anaknya siapa sih?" Ya, kan kayak gitu ya. "Wah anaknya siapa?" "Aku anaknya Bung Karno, kepala desa." Jadi wa adabahu, orang dua adab. Kalau orang tua kita sekarang, dulu itu mungkin ngajari kita ketika kita lewat di depan orang lain, orang kesepuan, mesti biasanya dengan cara membungkukkan badan kita. Saya saat ini jarang melihat dari sekian anak
yang pada sekolah itu ketika berhadapan ketemu dengan gurunya atau lewat depan gurunya itu membungkukkan badannya. Onten boten? Jarang. Mesti ngegling boy. Jadi ada bau ini perlu dididik. Ya. Ketika makan juga seperti itu. Mungkin makan satu meja dengan orang tua. Ini ada orang tua belum ngambil. Banyak kita saksikan anak-anak itu ngambil duluan. Sing ngarepe bapake langsung selonong, boy, jiot. Ya. Jadi tidak berpikir bapaknya dulu atau ibunya dulu atau diambilkan untuk bapaknya. Kalau kita diajari kados ngaten nggih, bapaknya dijiotna, kowe dijiotna. Saya itu diajari seperti itu. Bapaknya diambilkan. Kalau ngambil yang ada di hadapan bapaknya atau ibunya, mesti diingatkan. Sampai sekarang saya kadang-kadang masih ingat pesan orang tua. Jadi, apa yang ada di lemari atas, jangan kamu ambil, kecuali sudah diizinkan oleh bapakmu. Nang dhuwur ben cengane bapake karo mboke, cara diingat itu. Jadi tidak boleh sama sekali diambil. Demikian juga kalau sudah di meja makan, diajari dahulukan orang tuamu. Tapi seniki mboten wis blas mboten kaya bapake ya reok. Nuga ibune direok bae. Kasarane bapake urung diota dijiot disit. Ya, itulah wa adabahu, ajari anak cucumu, ajari generasi mudamu dengan adab. Jangan sampai tidak punya adab, tidak punya budi pekerti ataupun akhlak. Ini kewajiban orang tua yang kedua. Yang ketiga adalah wa'allamahal kitabah. Ajari anakmu itu alkitabah, baca tulis. Artinya anakmu ajari dengan pendidikan. Karena kita seorang muslim, kewajiban kita itu yang mendidik sesuai dengan akidah kita, dengan agama kita. Beberapa tahun yang lalu, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya itu di sekolah yang non-muslim. Karena iming-iming gratis, tis. Ya, gratis. Dan itu banyak yang tergiur untuk ke sana. Lah karena bayar, karena si orang bayar. Kan ya? Orang tua kalau mengacu kepada hadis yang lain, wa yu'allimahul kitab, hendaknya mengajari Alkitab, Al-Qur'an. Artinya belilah pendidikan agama. Aja kursing penting sekolah, ora bodoh-bodoh amat. Tapi lihat dulu, apakah sekolahan itu ada ajaran agamanya? Kalau hanya ajaran agamanya itu hanya sekedar untuk menarik orang Islam masuk sekolah di situ, hindari. Karena yakin tidak akan mendalam penyampaian agamanya. Kalau yang berkaitan dengan mungkin Isa Al-Masih atau berkaitan dengan inna dina indallahil Islam, ya tidak akan dibahas dengan detail. Atau bertemu dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang yang khasir, orang yang merugi. Kembali ada yang namanya khosiroh. Ya. Khosiroh itu ketone ya apik. Tapi artinya itu apa? Rugi. Wong sing rugi terus. Nyuwun sewu, tanggane Pak Maskur di Pontian itu ada yang namanya khotiah ya Pak Maskur. Ya. Khotiah. Ya jadi omong nak aja dulu.
Jadi mungkin orang tuanya, orang tua itu nggak salah. Aktivis di Aisyah manis ya. Aduh, tapi jenenge khotiah niki almarhum mudah-mudahan diampuni, dimasukkan surganya. Amin ya robbal alamin. Niku mboten saged disalahkan, sing salah niku wong tuane. Khotiah niku artisipun napa? Iya, niku. Jadi pun salah terus. Ya ngerti bener jenenge soheh lah. Apik. Wong sing soheh, wong sing bener. Tapi ya sing salah wong tuane golek jenengi. Jalaran apa? Ayu hasinasmahu, berikan nama yang terbaik. Yang terbaik itu bukan hanya ketone apik, bukan, tapi dari segi mana juga mempunyai pengertian yang baik. Wa 'allamal kitaba, ajari. Artinya kewajiban orang tua yang ketiga yaitu supaya mendidik anaknya. Berikan pendidikan yang terbaik. Berikan pembelajaran yang baik. Muhammadiyah sudah banyak mempunyai sekolah-sekolah unggulan yang luar biasa. Di Majenang juga seperti itu. Berikan mereka pendidikan yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah ajari anakmu dengan wasibahah, berenang. Pemberian materi berenang, saya juga gaya berenangnya gaya batu umpamanya ya. Begitu kecemplung langsung kelelep karena tidak pernah belajar berenang. Maksudnya apa? Ya, di samping memang di dunia ini ada daratan, ada lautan. Ketika suatu saat kita itu harus berenang, bisa berenang. Jangan sampai negara kita yang negara maritim, dewek orang bisa ngelangi. Ngelanginnya kurang kasur tok. Latihan nang kasur, ngelatihan renang, baru gue praktek. Nang uapung, jadi sing men kepenak, ya ketelem bae. Jadi memang harus berlatih. Ini bisa mempunyai pengertian bahwa orang Islam harus punya jasad, punya jiwa yang badan yang sehat. Aja jadi wong Islam sing ngangkral lingkril, angaingi jadi wong Islam sing dela-dela meriang. Langgaran wis kadung anu meriang sih nomor apa-apa. Tapi kalau kita bisa, jadilah orang yang sehat. Sehingga ketika jadi orang sehat, yang dari atas, si jenjing bisa datang ke sini. Ngono ngerumpamane kileren. Tidak bisa berangkat, tidak bisa ngaji. Kita butuh umpamanya masjid. Kalau umat Islam itu semuanya itu pada sakit, tidak mungkin dapat melaksanakan pembangunan masjid. Maka latihlah sibahah, siblon, ajari berenang. Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya bisa berenang? Bisa ya? Gue Bu Salimah bisa orang? Oh kan gawe nang kae sih. Nang di nang kebarengan nang Untu Lubuk. Nah, Untu Lubuk itu kan nonton kali sing nang dhuwure niku sier lah jenenge, tapi jenenge Untu Lubuk nang dhuwure kali ya. Biasanya pada nggo renang. Santri-santri ya pada kecebak ya. Tapi ya ora tau nonton. Kurang deleng tok. Wasibah ajari berenang. Ya. Kemudian warimaya. Ajari anakmu memanah. Artinya supaya konsentrasi, dia mungkin suatu saat dibutuhkan, bisa. Pokoknya Pak Mahrus pinter manah, terus digawa maring Gaza. Siapa borak? Kepriwe ya? Anakku loro umpamanya ya. Bojoku dadi randa kepriwe wasin nom umpamanya ya. Itu tidak aja. Tapi ketika kita diajari, artinya diajari olahraga, diajari membela diri, ya, maka insya Allah kapanpun kita mempunyai kepercayaan diri. Ini kan hanya contoh, tidak disebutkan. Oh berarti
tapak suci orang ana ya. Orang belajar tapak suci. Sebab apa? Tapak suci tidak disebutkan dalam hadis Nabi. Digolet dia yang orang ana ya memang munculnya baru istilahnya tahun-tahun belum lama ini. Sedangkan ini Nabi sudah 14-15 abad yang lalu. Tidak berarti tapak suci tidak ada. Tapak suci itu tidak termasuk. Kita diajari untuk latihan olahraga, latihan bela diri. Jadi untuk menjadi generasi yang kuat, kata Allah dalam surat An-Nisa itu kan di sana surat An-Nisa ayat 4 dikatakan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Panjenengan bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah umat ini merasa khawatir jika suatu saat dia meninggalkan dzurriyyatan di'afa, generasi sing cacingan, generasi yang lemah. Maka mereka hendaknya khawatir jika meninggalkan generasi tersebut ya. Hendaknya fal yaqulu khaufu alaihim fal yaqulu qaulan sadida. Maka mereka sebaiknya memberikan nasihat kepada generasi tersebut dengan qaulan sadida, qaulan hasanah ataupun qaulan ma'rufa, ucapan yang baik, nasihat yang baik. Allah sebenarnya sudah mengingatkan kita untuk menyiapkan generasi penerusnya. Si Jenjing sudah dipersiapkan kader yang termuda yang baru. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di beberapa ranting kita juga merasa banyak kekurangan kader. Contoh umpamanya Ponjean. Itu juga dirasakan betul ketika orang-orang tua itu sudah meninggal dunia, kader yang muncul tidak ada. Yang di sana, karena yang tadinya orang Pontian hijrah ke Jenang Utara. Jadi anak-anak kosong. Sekalipun jadi ketua PCM, gitu. Nah, itu kan pindah, jadi anak-anak kosong. Orang-anak generasi ini. Karena kepincut wong mriki. Jadi akhirnya ya terpaksa pindah, tanah kelahirannya ditinggalkan. Kami pun demikian. Di tempat kami karena memang SDM-nya kurang, sehingga kekurangan kader. Ketika saya ke sini, ya hanya bisa sekedar ngimami. Ada pengganti yang ngimami. Tapi kalau malam Jumat, saya tidak di rumah umpamanya, ya ono sing bisa ganti pengajian. Paling-paling saya minta Ustadz Jihad ngisi nanggonku ya. Nggih, siap gitu kan ya. Kalau tidak ya sementara istirahat. Lah kalau saya ngundang kok tidak ada di rumah ya orang kepenak juga. Ini maksudnya lautarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kita orang-orang Persyarikatan Muhammadiyah juga merasa khawatir, wedi aja-aja ngemben orang anak sing bisa nerusna pengajian di ranting. Jangan-jangan 10 tahun yang akan datang sudah tidak ada yang bisa melanjutkan khutbah di masjid-masjid kita. Ngisi pengajian juga tidak. Jangan-jangan 2 tahun yang lalu Sindang Sari masjidnya tidak terpakai, jangan-jangan gitu ya, oleh Muhammadiyah. Wah, itu jangan-jangan itu jadi. Karena memang tidak ada penerusnya. Ketika selesai Pak Asep wafat meninggal dunia, sementara ketua rantingnya tidak bisa
karena tidak dekat dengan masjid. Ketua rantinya hadir apa enggak di sini? Oh, mboten nggih. Alhamdulillah. Oh, masih di rumah nggih. Mbien, ya, mbien. Nek iki nembe arep dirembuk ngesuk malam Selasa gitu kan ya. Arep dirembuk malam Selasa. Jadi masjidnya siki nggo puji-pujian di situ ora apa-apa ya, Pak Betul ya. Jadi begitu ya seni. Lautarokum min khalfihim dzurriatan diafa. Pon pada wedi supaya khawatir jika kita meninggalkan generasi yang memang menceretan lah. Generasi sing loyo. Apa yang perlu kita siapkan? Hendaknya kita siapkan dzurriyah qawiyah. Generasi yang kuat. Kuat di bidang apa? Di bidang qawiyung fil aqidah. Kuat di bidang akidahnya. Ini karena kita Persyarikatan Muhammadiyah siapkan generasi yang memang kuat akidahnya, tidak gampang ngalor ngidul terombang-ambing. Terlebih 24 besok. Ya. Wana generasi muda, apa maning pimpinan rantingnya, Pak Ute dirawuhi, Pak Ute niki nyuwun sewu lah, sekedar angge tumbas lombok nopo ayam nopo lah. Kalian wargane, oh nggih matur nuwun, mangke kula giring dukung panjenengan sedaya. Nah, kowe wis mulai bingung sebabnya nopo ngerti amplope kamdel. Jebulane 2000-an kabeh. Buka 2000-an, ora sida lah. Ki ngger atusan ya mandan tak pikirna ngger 2000-an ta ngonggo. Nah, itu ini generasi bukan dzurriyah qawiyah. Artinya bukan generasi yang kuat. Maka kuat di bidang akidah kita. Sering saya sampaikan, orang tua kita masih banyak mewariskan kepada kita kepercayaan-kepercayaan yang secara agama, secara akidah jauh sekali dari akidah sahihah, akidah yang benar. Contoh umpamanya ketika seseorang mungkin rumahnya seniki banyak laronnya, akeh larun pada mlebu. Terus diartikan apa? Bakal akeh tamu nih. Gampang banget. Kayak caleg dilebuni larun akeh banget. Oh, berarti pendukungnya akeh. Gampang banget boleh nafsiri. Ya niku sih ora pati nyerempet banget, tapi nggak sudah meyakini umpama kae kok anak gagak madep maring umahe Pak Ute umpamane. Waduh, kayak dari pirang dina maning tekan dina setu apa ora? Sing dipikirin niku. Jadi memberikan pengertian kepada generasi kita itu biasanya kalau ada gagak perlambang akan ada kematian. Kayak wis madep meringone Pak Ute. Sapa sing dilemaning kayak kana. Padahal anu nang buritane Pak Ute niku anu ana wit gandule. Ana wit gandul ya patut gagake madep tenggene Pak Ute. Udu Pak Ute anu arep enggal-enggal tindakan ya, tindakan saking alam dunia. Bukan itu. Tapi kita masih kadang-kadang masih ada rasa. Oh iya ya, anak gagak. Ketika kita berangkat mau kerja, ada ular lewat. Langsung kita itu, wah mati kengko aku. Atau ada kucing ketabrak oleh kita. Langsung kelambine, umumnya kan jadi nggih, kaos sing dinggo diudari, terus nggo bungkus. Lah, engko terus dikubur. Terus anak pitung dina, 40 dina umpamane ya lebih bejat maning. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang diwarisi oleh orang tua kita yang mengandung banyak al-aqidah ad-dhalal, akidah yang sesat. Maka
kita harus meyakinkan, memberikan kepada anak-anak kita dengan al-aqidah as-shahihah, akidah yang benar. Jangan sampai memberikan keyakinan yang salah, ya. Kita sudah digembleng oleh Ustadz Habib, Ketua PDM, setiap malam Sabtu di minggu pertama dengan Fathul Majidnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, qawiyum fil ilmi wa teknologi. Berikan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak-anak kita. Nek dewek gue nulis kadung kedaluarsa, nguripna HP bingung umpamanya ya. Isi kepriwe ya, ada HP-nya mungkin sedikit error juga sudah gelagapan, ya. Maka anak kita jangan sampai gaptek. Dewek wis gaptek ya, ora apa-apa pun bisane WA antok. WA betulnya kayak ini pinter banget rumangsane. Tapi nggak rekom gawe kayak pamflet Pak Sentot, umpamanya Pak Haji Sentot, pengumuman gambar ya, akeh sing ora bisa. Ya kulo-kulo piyambak kadang karo Mas Jihad gawekna. Kulo mandan keduga masalah niku putrane kakang kula, kakang kelas maksudnya. Berarti Mbak Yune ya kakak kelas saya, bapaknya juga kakak kelas saya. Jadi kepenakan baik. Ya aku gawek nage, nggih, siap. Kepenak baik. Orang perlu bayar ya. Jadi warimaya, ajari memanah anak-anak kita. Jadi ajari memanah tujuannya itu apa? Mentitis. Suatu saat mungkin dibutuhkan di Gaza wis pinter fokus untuk mengarahkan didikannya. Hamas butuh pemuda-pemuda Muhammadiyah dari Majenang, Mas Jihad ngacung di Sidewek umpamanya ya. Temenan apa? Ngacung orang mangkat nih ya. Arimaya. Orang bisa manah dia ngacung udah benar mangkat kan yang aneh. Kemudian yang kelima adalah wala yarzuqahu illa thayyiban. Hendaknya orang tua memberikan rezeki makanan kepada anak dzurriyyahnya, jangan sampai makanan yang syubhat, hendaknya makanan yang baik. Kalau dalam Al-Qur'an kan halalan thayyiban. Halal tur bagus ya. Sebabnya apa? Anak halal tapi ono ora apik. Sate ngencengi anaknya ora bali-bali wis rong dina umpamane. Tetap halal niku, tapi tidak thayyiban. Bahasa diambung ya wis mandan mampu. Jadi wis ora thayyiban. Maka jangan diberikan. Berikan kepada anak kita rezeki yang halal dan juga thayyiban. Yang berikutnya wa yuzawwijaha idza adraka. Dan hendaknya carikan jodoh, carikan pasangan apabila dia sudah dewasa. Kewajibannya wong tua. Jadi kalau sudah anak kita sudah dewasa, carikan jodoh. Saya punya putrane Pak Kiai, itu padahal putrane Pak Kiai, dia lulusan dari luar negeri, dan konon pernah dicari-cari di sana, karena termasuk memimpin sebuah gerakan. Di Arab lama, ada puluhan tahun, bahasa Arabnya ya pintar. Anaknya si cilik-cilik ini kok dinikah-nikahkan. Jadi belum sampai 18 tahun, wis digolet-goletna bojo. Ya mereka punya alasan sendiri, mungkin alasannya iso deneng 9 tahun wis dibojokaken gitu kan ya. Jadi tapi bukan organisasi Muhammadiyah ya. Salafi, sehingga anaknya si cilik dibojokna. Barangkali wa ayyuzawwijahu idza adraka, wis sudah dewasa, sudah umur, ya wis dibojokna nggal-nggal aja nunggu kesuwen.
Ini antara lain kewajiban orang tua, karena orang tua itu memang wajib menjaga dia, keluarganya, dan juga keturunannya. Ya, kita sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Tahrim, surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bapak-bapak itu punya kewajiban untuk menyelamatkan anak-anak kita, zuriyah kita, agar selamat dunia dan akhiratnya. Jangan sampai bapaknya rajin sholat, bapaknya rajin jamaah, anaknya tertinggal nanti masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Atau ibunya sregep banget maring masjid, bapaknya sregep banget nonton TV, sehingga bapaknya tertinggal. Kalau bisa semua keluarga, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bimbing keluarganya agar bisa masuk ke dalam surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Konon apa itu makbaroh, karena kita pasti akan mati. Kuburan itu selalu ngawe-awe kita. Ngawe-awe itu apa? Nyeluki maring dewek. Cawe-cawe ya. Hei Pak Ute, jenengan itu camat, aja khawatir. Calon mati. Pak Ute lakone. Jadi kubur itu selalu akan mengundang kita. Wa ana baitu wahdah. Saya ini adalah rumah yang sangat sepi, wahai Pak Ute. Tidak ada teman di sana. Istri juga sudah tidak peduli dengan panjenengan. Wis ngono dewekan bae. Orang mungkin bojone kowe terus melu nunggone nang dhuwur kuburan, kan orang mungkin ya. Nah, jadi tidak mungkin. Maka siapa yang akan menemani kita? Amal kita. Tilawatil Quran, bacaan Al-Quran itu yang akan menjadi teman kita nanti di makbarah ataupun di kubur. Kemudian dia mengatakan, wa ana baitut turab. Pak Kute, saya ini adalah tempat yang penuh dengan debu. Kanan kiri debu, begitu melek, keliripan kanan kiri ini, aku nangen dia, asik kemutan nang dunia gramak-gramak boleh dibojone, jebulane kanan kiri nulis debu kabeh. Inilah yang disebut dengan kuburan. Sehingga kita itu fanawwiruni, kata kuburan itu sinari saya ini, berilah kepadangan, padangilah saya. Dengan apa? Ya, dengan tahajud, sholat malam. Jadi, ya ini yang baitu turab itu dengan amal soleh. Ya. Kecuali yang ketiga, ana baitu zulmi. Ya. Saya itu rumah yang sangat gelap. Apa sing ora ngerasa nakwi gelap? Karena memang tidak ada lampu. Nanti Pak Kutel langsung keluar nggawa lampu sing kena dicas. Tergawa maring kuburan. Kuatnya pirang dina. Paling-paling sehari semalam ya wis letoy ya. Habis cas-casannya. Ya aku njaluk karo bojoku. Kon di soloi lampu kok disambung mengubah. Ya nggak langsung pedot. Nggak pedot orang buruk. Kepriwe golek sambat. Ana baitu zulmi. Saya ini adalah tempat yang sangat gelap. Mulane fanawiruni, maka terangi aku. Terangi aku dengan apa? Dengan tahajud, sholat malam
yang insya Allah ini betul-betul akan bisa menerangi kita semuanya. Kemudian yang keempat kata kuburan itu, wana baitul afai. Saya itu rumah di mana di dalamnya banyak sekali binatang-binatang buas. Anak kala jengking, anak kala beling. Jadi banyak sekali, apalagi yang siap menyantap kita. Maka berilah pagar tembok saya. Dengan apa kita memberikan tembok itu? Ya temboklah saya dengan bacaan Bismillah. Karena dengan Bismillah itu insya Allah akan menjadikan kita terlindung dari segala-galanya. Dan yang terakhir, kata kuburan itu adalah wa ana baitus su'al. Saya itu tempat di mana banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali soal-soal yang harus kita jawab. Nah, tidak berarti lah keluar belajar sikilah. Belajar man robbuka. Jawabnya apa? Robbi Allah. Wa man nabiyuka. Apa ya? Nabiyuka siapa? Oh, nabimu Muhammad. Gitu kan ya. Belajar sampai ngelotok umpamanya ya. Sampai hafal banget. Belum tentu nanti kita itu bisa menjawabnya dengan baik. Kelalen kabeh. Wis ora kemutan. Baitu soal banyak sekali pertanyaan. Kaimian waktu jenengan maring kebonan, nang kebonan nana timun, terus kemudian nang sanding apa gue samparan jenengan, diciot nang jenengan, ora, boten, kula boten mundut. Mungkin akan ditunjukkan oleh malaikat dengan bukti yang ada nembe, karena semua perangkat tubuh kita kan tidak bisa bicara. Mulut kita tidak bisa ngomong. Yang ngomong itu adalah anggota tubuh kita dan juga kulit kita. Oleh karenanya, kewajiban untuk orang tua betul-betul ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga. Sehingga anak-anak kita itu betul-betul bisa menjadi selamat dunia dan akhirat. Maka kuwatul ilmi diberikan apa itu bekal ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya. Yang berikutnya, anak kita itu harus dibekali dengan kuwatul mal. Berikan ekonomi yang cukup untuk anak kita untuk bekal. Ketika Abu Bakar mau mensedekahkan dan juga sahabat yang lain mau mensedekahkan semua hartanya, oleh Nabi kan tidak boleh. Karena apa? Ingat kamu punya anak. Gua aja kurbo kwetok, sing kepengen mlebu surga, anakmu juga perlu bekal. Jangan menjadi fakir miskin di dunia. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir yang namanya kefakiran, kemelaratan, ketidakpunyaan di bidang harta, itu banyak menjadikan orang itu kufur kepada Allah. Wong sing sugih baik, akeh sing pada kufur, apa maning sing melarat. Umpamane ketua DPR itu di negara tetangga dan jika ketua partai kurang apa sugiye, ya KTP rakyat dipangan, gitu kan ya. Itu gambaran. Dan yang bisa melakukan seperti itu, yang gampang itu memang wong-wong pinter, wong-wong sing sugih. Maka kita dipesankan, jangan lupa anak kita itu juga harus diberikan apa itu semacam bekal. Jangan hanya ditinggali nasihat tok. Sehingga kalau perlu harta kita diberikan. Sekalipun itu bukan merupakan kewajiban.
kewajiban orang tua kepada anaknya, tadi kan ayuhassinasmahu, memberikan nama yang baik, kemudian memberikan pendidikan karakter, memberikan nyekolahkan anaknya supaya bisa baca tulis, melatih renang, kemudian memanah dan memberikan rizki yang baik, serta mencarikan jodoh. Tidak ada di situ berikan harta yang banyak, tidak ada. Jadi jenengan mantan enteng ya kuwi ya. Aku ndek dunyake ora tekwekna karo anakku lah. Men, gua aku baik, bukan seperti itu. Tapi ada hadis lain yang memang mengatakan Nabi kepada sahabat melarang untuk memsedekahkan harta semuanya. Tinggalkan. Maksimal kamu bisa bersedekah berapa? Sepertiganya ya. Ya, hanya sepertiga maksimal. Sebabnya apa? Ngelingi karo keluargane dewek. Dengan anak cucu kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita hendaknya memang merasa khawatir lau taroku min khalfihim dzurriatan di'afa. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita, anak yang dhaif, anak yang lemah di bidang akidah, lemah di bidang ilmu pengetahuan, lemah juga di bidang harta. Neki sosuki ya bisa mewariskan yang banyak. Kenapa di dalam Islam itu ada hukum waris juga? Ya karena diharapkan wong Islam itu ya kayak Nabi Sulaiman, nek bisa. Dan nek ora bisa wis usaha tapi terpaksa nek ora suki-suki ya kembali lagi untuk hiburan kita ya kuwi wis takdir kan begitu ya. Anu wis aku berusaha mati-matian, aku den ora bisa kayak Pak Saiful ya. Ya wis. Kuwi wis takdire semono tok takrane. Karena harta itu, rezeki itu tidak akan tertukar dengan yang lain. Wis berusaha malah kae sing ngendi. Dewek wis montang-manting ora panen. Kasih dicurna bae dene panene akeh temen ya. Nah, itulah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Jadi ini tentang hak dan kewajiban orang tua pada anak. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan tentang kewajiban anak kepada orang tua dan masuk kepada bab yang keempat untuk pembinaan keluarga sakinah. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan